Sayang semangat anak-anak sarang sami, anak-anak kelas 6, kalian apa kabar? Tentu kalian di rumah selalu sehat, selalu bahagia, selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh ibu bapak guru di sekolah. Baru saja kalian selesai mengikuti ujian akhir bulan Januari. Jadi, untuk kali ini, Ibu akan lanjutkan dengan tema 7. Tema 7 ini adalah materinya tentang kepemimpinan. Dan ini merupakan materi ujian akhir bulan Februari. Bu Kade harap kalian selalu tekun mengikuti setiap pelajaran, setiap tugas, karena itu berkaitan dengan soal pada ujian akhir bulan. Kalau kalian tidak tekun mengikutinya, Bu Kade yakin kalian tidak akan bisa menjawab soal setiap akhir bulan. Oleh sebab itu, tekunlah selalu mengikuti. Jadi yang nilainya masih kurang, Bu Kade harap untuk ujian akhir bulan Februari bisa ditingkatkan. Nah, Ibu Kade tidak bisa ngomong panjang lebar. Jadi, Ibu akan memulai dengan materi baru hari ini, yaitu materi keempat. Di sana ada cerita yang seteken iempas. Artinya, si burung angsa dengan si kura-kura. Kura-kura itu empas ya. Jadi nama kura-kura itu empas. Mohon didengarkan dengan baik karena ini sedikit panjang. Kalian dengarkan dengan seksama sehingga bisa menjawab nanti. Yang seteken iempas. Sayonge nyangsan tebel, kabut terasa tebal. Kusan angine waluye mepengarah apa keramane enggal nyemak saput tebal. Jadi hembusan angin seakan-akan memberitahu supaya warga cepat-cepat mengambil selimut tebal. Nyaputin awak apang tusing kasusup ius dingin, menyelimuti badan supaya tidak ditusuk-tusuk dengan hawa dingin. Matan aine masih nguon pesu, matahari juga enggan menampakkan diri. Wireh ke dalon kesaputin sayong, karena lebih banyak atau lebih dominan diselimuti dengan kabut. Kito kahanan desa Amertasarine dugas sorene ento. Begitulah keadaan desa Amertasari pada sore hari itu. Dugasnya ento Santiari mecempleng. Jadi pada saat itu Santiari, ini nama seorang murid, nama seorang anak yang dia berlibur di desa Amertasari. Dia berkata, dong, muda kanti jani i peka tonden teke, kenapa sampai saat hari ini kakek belum juga datang? Laut kesautin banda dong ne, lalu dijawab oleh neneknya. Mirip sangkepe ma buat pesan Santi, mungkin rapat itu sangat penting Santi. Wireh pekak Santi ne kemanggehang dadi penua, karena kakekmu itu dianggap sebagai tetua atau penua. Sinah apragatan milu sangkep, tentu dia ikut sampai selesai dalam rapat itu. Jadi sangkep itu rapat artinya. Tonen pragat reraosan pekak Santiarine nembles uli diwang. Jadi belum selesai omongannya. Mereka berdua dengan neneknya, tiba-tiba kakeknya sudah datang dari luar.
Laut bareng negak di kursi ne, lalu ikut bersama-sama duduk di kursi. Santiari muahadene merebut medlesek negak sambil ngelut liman pekak ne. Jadi Santiari dan adiknya berebut duduk sambil memeluk lengan atau tangan kakeknya. Dadong ne mekenyem ninggalin cucune kasih teken pekak. Neneknya tersenyum melihat cucu-cucunya sangat sayang dan kasih pada kakeknya. Santiari sedang, lalu Santiari ini bertanya, "Pekak, apa ke suka dadi prejuru? Apakah sulit menjadi seorang pengurus?" Laut kecawis ban pekak ne, lalu dijawab oleh kakeknya, "Sukah pesan Santi, sulit sekali Santi, ngurusang anak liu, mengurus orang banyak, solah ne pada melenan." Jadi sikap dan tabiatnya yang banyak berbeda. Buka wewang salane seperti diibaratkan celebingkah batan biu. Nah, celebingkah batan biu itu belahan pane, belahan paso. Jadi diibaratkan seperti celebingkah batan biu, belahan pane, belahan paso. Jadi tingkah orang bermacam-macam, ada yang ingin begini, ada yang ingin begitu, itu maksudnya. Kita masih raos keramane mendahan, begitu juga omongan warga kadang sangat bermacam-macam. Awinan ora hange buke negen bebek muani. Nah, sehingga dikatakan diibaratkan seperti memikul bebek jantan. Bebek muani itu artinya bebek jantan. Yene ngiraga bakat nyaluk munyin keramane maduluran basang bergedegan sinah nemu pakewoh. Kalau kita menerima omongan warga dengan hati yang panas, tentu akan menemukan kesulitan. Buka satwa yang seteken iempas. Seperti ceritanya si angsa dengan si empas. Jadi si angsa dengan si kura-kura. Empas itu nama kura-kura. Menkengken satuane itu kak. Bagaimana ceritanya itu kek? Nah sekarang diceritakan. Kakeknya bercerita untuk si Santi dengan adiknya. Ya. Nyoman Santike nesek pekakne laut pekakne ngawit mesatwa. Jadi Nyoman Santike mendesak kakeknya. Lalu kakeknya mulai bercerita. Sekarang disimak ceritanya. Ada kone empas loh muani nongos di telaga Kumudowati. Jadi diceritakan ada seekor empas yang jantan dan betina yang sudah lama tinggal di telaga Kumudowati. Telaga itu kolam ya, seperti kolam. Di telaga ne ento masih ada angsa loh muani. Di telaga itu juga ada dua ekor angsa jantan dan betina juga. Melali-lali sinambi manjus. Jadi main-main sambil mandi. Wire sadina-dina matemu, awinan iempas ajak iang semesawitre. Karena sering mereka bertemu, lalu kedua binatang ini, si empas dan si angsa ini berteman, bersahabat. Iempas nyuruh dayu teken iang se. Nunas ajah teken yang seunduk sesanan kauripan. Jadi si empas atau si kura-kura ini dia selalu berguru kepada si angsa. Jadi dia ingin belajar tentang kehidupan atau tentang bagaimana hidup bertata krama yang baik. Kacerita ane jani diceritakan sekarang nyaluk sasih ketiga kangkang, jadi memasuki bulan ketiga yang sangat panas. Panasnya ngentak-entak, jadi matahari sangat panas sekali.
tur endage lantang pesan dan kemarau panjang sekali. Yeh telaga Kumudowatine nyangsan nyat. Air telaga Kumudowati semakin menyurut atau semakin habis. Ditu lantas yang seloh muani makin kin lakar megedi uli telagane ento. Lalu di sana si angsa ini berniat akan pergi meninggalkan telaga itu. Laut yang ngomong, uduh cai nyai empas. Lalu si angsa berkata, wahai kamu empas, cai itu sebutan bagi yang jantan, nyai itu sebutan bagi yang betina. Ada cai nyai salah tampi teken laksanan wakene. Jadi janganlah kamu salah terima dengan sikap saya. Wireh wake sadine patut ma bersih, ma suci awanan wake tu sing dadi katunan yeh. Karena aku ini setiap hari harus membersihkan diri, menyucikan diri. Oleh sebab itu, saya ini tidak boleh kekurangan air. Dinane jani, pada saat ini, wake lakar megedi uli telagane ene. Jadi saya akan meninggalkan atau pergi dari telaga ini. Ngungsi Gunung Himawan, jadi menuju Gunung Himawan. Ditu ada telaga ani yeh ni ening tertusing tayan asap. Di sana ada telaga yang airnya sangat jernih dan tidak pernah surut. Ya diastun panas yang entak-entak meskipun musim kemarau sangat panjang. Melah-melah cai nyai dini, baik-baiklah kamu di sini. Dumada swece widine mica yang galah iraga buin matemu. Mudah-mudahan Tuhan memberi kita waktu supaya kita bisa bertemu kembali. Kalau ento ajak ke buin lanturang pasawitrane. Pada saat itu kita lanjutkan lagi persahabatan kita. Ditu lantas si empas mesaut masemu sedih. Lalu di sana si empas ini menjawab sangat sedih. Laut matedoh di hadapan yang lalu dia terjatuh di depannya si angsa. Munyene ngasih-ngasih, jadi suaranya sangat sedih dan memohon belas kasih. Ratu dan guru, wahai dan guru, kalintang pisan tan suecan iratu ring titiang. Jadi kenapa Tuan tidak sayang kepada saya? Yeneng ratu ninggalin titiang. Kalau ratu meninggalkan saya, jantan titiang padam antuk sedih katilar oleh iratu. Jadi saya akan bisa mati karena menahan rasa sedih karena ditinggal ratu. Jadi yang dimaksud dengan ratu ini si angsanya, dia panggil si ratu. Yeneng ratu swece icen titiang ngiring. Kalau ratu berbaik hati, berilah saya ikut. Tur ngaule ring di jeje ratu magenah dan saya akan mengabdi dimanapun ratu berdiam. Iang sekaulas asih teken empas laut ngeraos. Jadi si angsa merasa kasihan kepada si empas lalu berbicara. Nah, yen gitu, idep cainya ini wake ada daya. Kalau begitu keinginanmu, saya ada akal. Ene ada kayu atugal, ini ada kayu satu batang. Cai nyai nangal basan tengah nih. Jadi kamu berdua ini menggigit bagian tengahnya.
Wake ajak dadua ngisiang di penanggone, sedangkan aku atau saya berdua menggigit pada bagian ujung-ujungnya. Nanging, i depan pebesan wake, tetapi ingat pesan saya, selantang pejalan ada pesan cai nyai memunyi. Sepanjang jalan atau sepanjang perjalanan jangan sekali-sekali kamu buka mulut untuk berbicara. Utawi nyautin prade ada anak metakon. Atau menjawab kalau ada orang bertanya. Ada ime yening cai nyai ime sinah nemu sengkala. Jangan melawan atau jangan jangan melawan. Jadi kalau kamu melawan untuk berbicara atau melanggar ya bukan melawan, tentu kamu akan celaka. Nah, dikasih tahu bahwa si empas ini jangan berbicara pada saat diterbangkan oleh si angsa, karena dia menggigit batang kayu itu. Jadi kalau dia lepas gigitan batang kayunya, tentu dia akan terlepas dan terjatuh. Gelisang satu, nah diceritakan sekarang. I empas subuh ke keberang ban iang se. Si empas ini sudah diterbangkan oleh si angsa. Ane jadi pekeber yang ngeliwatin Tegal, ane ketongosin ban cicing luh muani. Jadi yang dipakai lintasan itu untuk menerbangkan si empas itu adalah sebuah kebun atau ladang, di mana di dalam ladang itu atau di tengah ladang itu ada anjing jantan dan betina. Mara i cicing ane loh menulengnya. Nah, jadi pada saat itu si anjing yang betina melihat ke atas, ngon ia nepukin yang ngeberang impas. Heran dia melihat si angsa menerbangkan si empas. Ditu lantas ia mekaukan teken muanene. Lalu di sana dia memanggil si anjing jantan. Bapane, tegarang iwasin bedur. Hei kamu bapak, cobalah lihat di atas. Jadi anjing yang jantan itu dipanggil bapak oleh istrinya. Ada empas ke keberang ban yang ada si empas yang diterbangkan oleh si angsa. Laut mesaut cicing anemuani, lalu menjawab si anjing yang jantan, wih memene, wih ibu, ibu, mirip matanya ini burung, mungkin matamu itu tidak jelas. Ento tain sampi ane keberang ban yang itu kotoran sapi yang diterbangkan oleh si angsa. Tain sampine sinah bak kaumahin bekutis. Tai sampi itu tentu banyak yang dihinggapi bekutis. Bekutis itu adalah kumbang kotoran pada tai sapi ya. Jadi kalau ada tai sapi yang lama itu biasanya ada kumbangnya, itu namanya bekutis. Panak bekutis si ento tetedan panak yang sane. Jadi anaknya bekutis itu adalah makanan anaknya si angsa. Mara keto munyin i cicing. Jadi setelah didengarnya suaranya si anjing, tan prah gedeg basang ni empas. Lalu marah sekali si empas. Kakuasa kenah berangti empas teken pebesen yang Jadi dia lupa dengan pesan yang disampaikan oleh si angsa. Ditu ia mebudi nyautin munyin i cicinge. Di sana dia ingin menjawab omongannya si anjing. Mara ia ngenggangang bungut, baru dia membuka mulutnya. Lepas ia uli kayune. Terlepaslah dia dari kayu yang diterbangkan oleh si angsa. Pamuput ulung ia iempas.
Akhirnya si empas itu terjatuh. I cicing demen atene payu iyo ngamah bangken i empas. Nah, karena dia jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, lalu si anjing ini senang hatinya makan dagingnya si empas. Nah, diceritakan ini si empas mati karena dia terjatuh dari ketinggian yang tinggi dan dimangsa oleh 2 ekor anjing itu. Ya, Nana, itulah tadi ceritanya yang setekian i empas. Sekarang sebagai tugas pertanyaan, kalian jawab. Bagi yang ada LKS, kalian lihat LKS halaman 17. Bagi yang tidak, kalian tulis dulu soalnya, kemudian tulis jawabannya di buku tulis. Nanti kalian foto disertai dengan nama dan kelas yang jelas. Nomor 1, kengken kahanan desa Amertasari nih dugas Santiari nginep jumah peka nih. Bagaimana keadaan atau bagaimana suasana desa Amertasari pada saat Santiari menginap di rumah kakeknya? Nomor 2, apa ane ngawinan dadong nih mekenyem dugas Santiari muah nyoman Santi ke negak madlesek ngajak peka nih? Apa sebabnya neneknya tersenyum melihat Santiari dan nyoman Santike memeluk tangan kakeknya? Nomor 3, apa awinan dadi prajuru ora hange buka negen bebek muani? Apa sebabnya dikatakan sebagai pengurus? Dikatakan sebagai negen memikul bebek jantan? Buka ulang, apa sebabnya sebagai pengurus dikatakan diibaratkan memikul bebek jantan? Nomor 4, kengken munyine iem pase dugas yang mabudi magendi ulit laga kumudo watine. Bagaimana pesannya atau omongannya si empas kepada si angsa pada saat dia akan pergi meninggalkan telaga Kumudowati? Jadi nomor 5, kengken munyin cicing ane muani ane ngawinang gedag basang iem pase. Bagaimana omongannya anjing yang jantan saat melihat sehingga menyebabkan si empas marah? Buka ulang nomor 5. Bagaimana omongannya si anjing jantan sehingga menyebabkan si empas sangat marah? Yaitu ya. Jadi mohon nanti kalian simak pelan-pelan cerita yang Bukadek tadi bacakan, yang Bukadek artikan, sehingga kalian bisa menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Jadi hanya cukup sekian tugas dan jawaban kalian. Bukadek tunggu. Selalu semangat ya.